Halo semuanya, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai program IVC dengan topik komprehensif Perspective on Geological Hazard yang merupakan bagian dari program MBKM atau Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh ITB dan juga Kemendikbud. Program ini juga merupakan bagian dari rangkaian program PKKM 2021 yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geofisika ITB. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai program ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Leonardo Budi Satrio Utomo atau biasa dipanggil Leo dengan NIM 1231811. Saya merupakan mahasiswa Teknik Geofisika ITB angkatan 2018. Nah, secara umum kegiatan ini merupakan atau IVC ini International Virtual Course dengan topik Comprehensive Perspective of Geological Hazard berbicara mengenai bentuk bencana geologi dan upaya mitigasinya untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan. Ada dua bagian atau ada dua IVC yang diselenggarakan mewakili Comprehensive Perspective of Geological Hazard ini. Program yang pertama itu lebih fokus berbicara mengenai geological hazard dengan poster yang ada di sebelah kiri, dan program yang kedua lebih fokus dengan upaya mitigasi kebencanaannya. Saya pribadi mengikuti program yang kedua, yakni mengenai mitigasi bencana geologi. Kedua kegiatan ini diselenggarakan secara bersamaan pada tanggal 16 hingga 27 Agustus 2021. Ini merupakan contoh atau merupakan jadwal kegiatan dari IVC ini, lengkap dengan pembicara serta materi yang disampaikan oleh masing-masing pembicara. Dengan kode IVC 121 untuk materi geological hazard-nya, sedangkan 153 untuk program hazard mitigation-nya. Hari ke hari, kegiatan ini diselenggarakan biasanya pada pukul 1 hingga 16.30. Dan ini merupakan presenter atau pembicara di IVC yang saya ikuti, yakni mengenai hazard mitigation. Mayoritas pemateri berasal dari ITB, dengan beberapa pemateri berasal dari luar ITB, bahkan dari luar negeri juga. Contohnya di sini bisa kita lihat ada Miss Samantha Engwell PhD dari British Geological Survey, kemudian ada Mr. Sukarnmejit Mahantakul PhD dari Chulalongkorn University dari Thailand, lalu kemudian ada Mr. Hajime Naruse PhD dari Kyushu University dari Jepang. Pemateri dari ITB sendiri pun tidak terbatas dari program studi teknik geologi, melainkan juga ada beberapa pemateri berasal dari luar program studi geologi. Ini merupakan salah satu quote yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan IVC ini, di mana membangun kembali komunitas terdampak setelah bencana adalah upaya besar dan tidak terjadi dalam semalam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang lokasinya berada di pertemuan beberapa lempeng, di mana hal tersebut akan menimbulkan atau men-trigger banyak bentuk-bentuk bencana alam yang ada. Nah, maka dari itu untuk menghadapi bencana alam yang sudah pasti sering terjadi, kita perlu membuat komunitas masyarakat Indonesia untuk lebih prepare atau lebih siap dalam menghadapi bencana alam supaya tercapai bentuk resiliensi, supaya korban-korban baik itu korban jiwa maupun korban material lainnya itu bisa diminimalisir sehingga kita bisa bertahan dengan baik saat menghadapi bencana geologi. Nah, untuk jika berbicara mengenai materi dari IVC ini menyampaikan materi yang sangat beragam dan komunal, di mana antara lain berbicara mengenai kebencanaan secara umum hingga spesifik, di mana secara umum itu kami belajar dari sudut pandang geologinya, kira-kira ada apa saja bencana-bencana geologi
di dunia ini. Lalu kemudian kita berbicara secara spesifik mengenai parameter-parameter apa saja yang perlu kita perhatikan dari masing-masing bencana geologi yang ada. Lalu kemudian yang kedua, kami juga belajar sudut pandang tambahan dari beberapa peristiwa bencana geologi yang telah terjadi. Sudut pandang ini berasal tidak hanya dari sudut pandang geologi, geofisika, namun juga ada sudut pandang meteorologi, sudut pandang sosial, dan lain-lain. Pendekatan kelompok ilmuwan geosains dalam melakukan studi terkait bencana geologi, dan juga pembahasan mengenai aspek sosial pasca kejadian bencana. Di sini saya meng-highlight 3 materi yang saya dapatkan selama FVC ini tanpa mendiskreditkan materi-materi yang lain, tapi menurut saya 3 materi ini yang paling saya ingat dan menurut saya paling insightful atau mungkin memberikan suatu point of view yang benar-benar berbeda gitu. Untuk yang pertama mungkin hazard classification, di mana mungkin ini tidak merupakan hal yang baru, namun di sini dijelaskan secara komprehensif bagaimana kita mengklasifikasikan bencana-bencana geologi dari parameter-parameter yang ada maupun bentuk-bentuknya. Materi ini disampaikan oleh Dr. Astika Pamumpuni atau Mas Tiko. Lalu kemudian materi kedua yakni Memorable Geohazard Lesson Learned from Thailand, di mana materi ini berbicara mengenai hal-hal apa saja yang dipelajari dari kejadian gempa bumi di tahun 2014 yang terjadi di Thailand. Materi ini disampaikan Sukarmajit Mahantakul PhD, di mana beliau menyampaikan beberapa hal di mana terkait kronologinya maupun proses recovery atau proses evakuasi dari masyarakat-masyarakat di daerah bencana gempa bumi tersebut. Kemudian langkah-langkah apa saja yang kemudian diambil oleh pemerintah Thailand dalam mengupayakan mitigasi bencana agar jika sewaktu-waktu bencana gempa bumi tersebut terjadi lagi, korban jiwa maupun kerugian material lainnya juga bisa diminimalisir. Seperti itu. Dan menurut saya hal ini sangat menarik karena apa yang dilakukan pemerintah Thailand sangat patut kita contoh untuk mempersiapkan masyarakat kita dalam menghadapi bencana geologi. Lalu kemudian materi yang ketiga dibawakan oleh Ms. Karina Sujatmiko, yang mana beliau menyampaikan materi mengenai lesson learned dari kejadian tsunami di Palu tahun 2018. Pada materi ini, saya mendapatkan banyak insight baru bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang sampai saat ini mungkin belum paham mengenai teknik-teknik evakuasi ketika terjadi bencana geologi. Karena waktu penjelasan materi ini disampaikan bahwa ada beberapa masyarakat yang pada waktu itu berada di bibir pantai dan merasakan gempa, namun kemudian tidak langsung melakukan evakuasi untuk menjauhi bibir pantai, namun menunggu hingga akhirnya mereka baru bertindak setelah gelombang tsunami itu sudah dekat. Dan menurut saya itu menjadi pembelajaran berharga untuk kita supaya dapat mempersiapkan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang berisiko atau memiliki risiko kebencanaan yang cukup tinggi, supaya lebih siap dalam menghadapi atau melakukan evakuasi ketika bencana geologi itu terjadi. Ini kemudian di sini ada beberapa contoh dari potongan gambar dari materi yang disampaikan oleh pemateri yang ada di IVC ini. Yang sebelah kiri atas merupakan hazard mitigation cycle yang dari 3 tahap, yaitu response, recovery, dan preparedness yang disampaikan oleh Mas Tiko atau Dr. Astika Pamumpuni. Lalu kemudian di sebelah kanan atas ada flood modeling yang disampaikan oleh Dr. Edi Riawan dengan parameter-parameter yang sekiranya dibutuhkan dalam pembuatan model tersebut. Kemudian di kiri bawah ada digital imaging teknologi yang disampaikan oleh Dr. Mudrik Daryono, di mana beliau menggunakan beberapa teknologi imaging digital dari data GPS hingga LIDAR untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pergerakan sesar aktif, yaitu contohnya sesar Lembang. Lalu kemudian di bagian kanan bawah merupakan contoh dari salah satu slide yang disampaikan oleh Ms. Karina Sujatmiko mengenai bencana tsunami di Palu tahun 2018. Nah, kemudian
Sebagai tanda keikutsertaan dan pemahaman peserta dalam mengikuti kegiatan IVC ini, diberikan tugas akhir berupa pembuatan poster, dan di sini bisa dilihat bahwa ada pekerjaan yang saya lakukan, yaitu mengenai poster saya tentang hazard mitigation on coastal area. Jika diperhatikan lebih lanjut di bagian poster saya, di sini ada salah satu gambar yang saya dapatkan saat saya menggunakan website stopdisastergame.org yang di-develop atau dikembangkan oleh PBB di bagian respons kebencanaan. Game ini saya dapatkan atau saya baru tahu ketika mengikuti IVC ini, khususnya pada materi yang disampaikan oleh Miss Karina, di mana waktu itu beliau sempat melakukan simulasi saat memainkan game permainannya ini gitu. Permainan ini secara umum sebenarnya melatih kita untuk melakukan tindakan memberikan wewenang bagi kita, di mana di sini kita diberi wewenang sebagai stakeholder untuk mengatur kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam suatu wilayah untuk mencapai sebuah keamanan tertentu dalam memitigasi bencana yang ada. Sehingga di sini kita bisa belajar kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang sekiranya bisa dilakukan untuk membantu masyarakat supaya lebih resilient dalam menghadapi bencana geologi. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai added values atau nilai-nilai tambah yang sekiranya sangat menarik atau bisa didapatkan dari program IVC ini. Nah, salah satu manfaatnya yakni memberikan insight baru mengenai bentuk-bentuk bencana geologi yang real, dalam artian materi-materi yang disampaikan sejauh ini saya mendapatkan materi yang didasarkan pada kejadian-kejadian real dan di dekat kita gitu, di dekat Indonesia atau di sekitar Indonesia, yang mana tentu memberikan bayangan yang lebih mudah bagi kita sebagai peserta dalam membayangkan bagaimana upaya mitigasi yang sekiranya perlu dilakukan dalam menghadapi beberapa bencana geologi. Kemudian selanjutnya memberikan point of view atau sudut pandang baru mengenai mitigasi kebencanaan dari keilmuan lain, baik dari sains maupun sosial. Lalu selanjutnya exposure networking atau menjalin relasi baik ke pihak-pihak internasional, baik dari presenter atau pembawa materi maupun dari peserta IVC ini sendiri. Lalu selanjutnya exposure ke teknologi atau software yang baru, karena ada beberapa software yang ternyata saya baru tahu bisa digunakan atau sangat bermanfaat dalam melakukan upaya mitigasi atau analisis untuk menunjang kegiatan mitigasi bencana geologi. Lalu sekiranya saran untuk kegiatan ini, yang pertama jadwal kegiatan bisa dipercepat atau disesuaikan supaya terlaksana sebelum mendekati waktu perkuliahan semester ganjil dimulai, karena melihat kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 27 Agustus 2021, di mana itu sudah mendekati waktu dimulainya kegiatan akademik semester ganjil di ITB, maka tentu ada beberapa kegiatan yang bentrok dengan kegiatan akademik lainnya. Nah, diusahakan untuk hal ini mungkin bisa dihindari ke depannya. Atau mungkin jam pelaksanaannya bisa diadakan di malam hari saja, atau mungkin digabung di akhir pekan. Lalu selanjutnya materi IVC mungkin bisa tidak terbatas pada presentasi materi saja, namun mungkin bisa disisipkan workshop mengenai pelatihan software-software yang biasa digunakan. Lalu yang ketiga, mungkin bisa disediakan platform diskusi bersama antara presenter atau pemberi materi dengan para peserta seperti di website Slack yang saya pribadi pun sering gunakan. Mungkin itu sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.